Apakah kalian tahu di akhir film Iron Man 2008 setelah Tony Stark menggunakan identitasnya sebagai Iron Man kepada publik? Ada adegan di mana Nick Fury selaku Direktur SHIELD mengungkapkan bahwa Tony bukan satu-satunya superhero. Adegan ini merupakan gambaran yang diberikan Marvel Studio pada visi misi besar untuk membentuk tim superhero. Dan ini terwujud di film The Avengers 2012 ketika Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, dan Hawkeye bersatu melawan ancaman global. Tahukah kamu dalam film Avengers Endgame, Hulk melakukan perjalanan ke New York tahun 2012 untuk mendapatkan Time Stone. Di atap Sanctum Sanctorum, dia bertemu dengan Ancient One, yang saat itu masih melindungi Time Stone. Hulk mencoba menjelaskan misi mereka untuk membalikan kehancuran yang dilakukan oleh Thanos. Tetapi Ancient One awalnya menolak karena mengambil Time Stone dapat merusak aliran waktu. Namun Hulk menceritakan tentang Dr. Strange yang memilih memberikan Time Stone secara cuma-cuma ke Thanos. Menyadari bahwa Strange, penerusnya, tidak akan mengambil keputusan tanpa alasan kuat, Ancient One akhirnya setuju untuk memberikan Time Stone. Dengan syarat bahwa batu tersebut harus dikembalikan ke waktu dan tempat asalnya untuk menjaga keseimbangan aliran waktu. Tahukah kamu dalam film Avengers Age of Ultron Thor menantang para Avengers untuk mengangkat Mjolnir sebagai bagian dari permainan? Banyak yang telah mencoba namun tidak ada satupun yang bisa membuatnya bergerak. Namun, saat Captain America mencobanya, Mjolnir bisa bergerak sedikit, memberikan petunjuk bahwa Steve Rogers hampir layak untuk menggunakannya. Petunjuk ini menjadi kenyataan ketika di film Avengers Endgame saat Thanos hampir mengalahkan Thor. Tengah pertempuran yang sengit, Mjolnir tiba-tiba terangkat dari tanah dan terbang ke tangan Captain America, membuktikan bahwa dia memang layak. Dengan palu di tangannya, Captain America mendapatkan kekuatan Dewa Petir, memberikan harapan baru dan memimpin serangan balik melawan Thanos. Apakah kamu tahu alasan Dr. Strange memberi isyarat ke Iron Man di film Endgame? Meskipun Dr. Strange tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Tony Stark harus mati, dia mengetahui bahwa dalam satu-satunya skenario di mana mereka menang, pengorbanan Tony adalah bagian yang tak terhindarkan. Strange's isyarat kepada Tony di saat-saat kritis menunjukkan bahwa dia memahami peran penting Tony dalam skenario tersebut dan bahwa Tony menyadari apa yang perlu dilakukan. Pengorbanan Tony adalah tindakan heroik terakhir yang menyelamatkan alam semesta dari kehancuran dan menyegel nasibnya sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam Marvel Cinematic Universe. Tahukah kamu mengapa Steve Rogers menjadi satu-satunya manusia super dari proyek Rebirth? Alasannya karena Dr. Abraham Erskine, ilmuwan di balik serum Super Soldier, terbunuh segera setelah transformasi Steve, sehingga rahasia formula serum dan prosesnya ikut hilang. Meskipun ada catatan, tidak ada yang mampu mereplikasi serum dengan sempurna. Itulah mengapa hanya Steve Rogers yang menjadi Captain America. Apakah kamu tahu dalam Marvel Cinematic Universe, Tony Stark menciptakan berbagai macam suit Iron Man untuk berbagai keperluan. Dimulai dengan Mark I yang dibuat di Gua Afghanistan, Tony terus mengembangkan armornya. Dengan Mark II sebagai prototipe penerbangan pertama dan Mark III yang menjadi armor pertama dengan cat merah dan emas. Kemudian, ada Mark IV yang lebih canggih, diikuti oleh Mark V yang portable dalam bentuk koper. Mark VI diperkenalkan dengan sumber daya baru di Iron Man 2, sementara Mark VII yang dilengkapi dengan fitur penerbangan dan persenjataan canggih digunakan dalam The Avengers. Dalam Iron Man 3, Tony memperkenalkan Mark 42 yang bisa dikontrol secara terpisah, diikuti oleh Mark 43 yang digunakan di Avengers Age of Ultron, dan Mark 44 atau Hulkbuster yang dirancang untuk melawan Hulk. Setelah itu, ada Mark 45 di akhir Age of Ultron, Mark 46 di Captain America Civil War, dan Mark 47 di Spider-Man Homecoming. Armor Nanotech Mark 50 digunakan di Avengers Infinity War, dan Mark 85 sebagai armor terakhir yang digunakan di Avengers Endgame. Menurut kamu mana yang terbaik? Siapakah sebenarnya Groot dalam film Avengers? Sebenarnya Groot pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel pada tahun 1960, dalam Tales to Astonish volume 13. Dalam komik tersebut, Groot adalah makhluk alien yang datang ke bumi untuk menangkap manusia guna dipelajari. Namun, karakter Groot yang kita kenal sekarang, yang merupakan anggota Guardians of the Galaxy, diperkenalkan kembali pada tahun 2006 dalam versi modernnya. Groot adalah anggota spesies Flora Colossus dari planet X. Ia adalah makhluk yang damai namun sangat kuat, dan meskipun hanya bisa mengatakan I am Groot,
Ia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, memungkinkan dia untuk tumbuh kembali dari serpihan kecil meskipun rusak parah. Tahukah kamu mengapa Hulk bisa pingsan setelah dihajar oleh Tony? Dalam pertarungan Hulk dengan Tony, ketika Tony menggunakan Hulk Booster, ada momen ketika Tony mengunci Hulk dalam sebuah kurungan. Tony tidak hanya sekedar mengurung Hulk untuk meredam kekuatannya, melainkan kurungan itu digunakan untuk menyemprotkan semacam gas untuk melemahkan kekuatan Hulk. Kita juga bisa melihat selama pertarungan, Tony sering menyemprotkan gas ke arah Hulk. Selain itu, saat Tony meninju Hulk secara bertubi-tubi, Hulk masih belum kalah. Namun, setelah Hulk cukup terpengaruh dengan gas itu, Tony mengumpulkan kekuatannya dan hanya dengan satu pukulan saja Tony membuat Hulk pingsan. Tahukah kamu mengapa Red Skull menghilang di akhir film Captain America: The First Avenger? Dalam adegan klimaks, ketika Red Skull berusaha menggunakan kekuatan Tesseract, energi dari benda tersebut membentuk portal yang menyedotnya keluar dari bumi. Ini membuatnya menghilang dari cerita dan menimbulkan spekulasi tentang nasibnya. Namun di film Avengers: Infinity War, terungkap bahwa Red Skull sebenarnya tidak mati, tetapi dipindahkan ke planet Vormir. Di sana, ia menjadi penjaga Soul Stone, mengarahkan mereka yang mencari batu tersebut dan menjelaskan harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Tugas ini tampaknya merupakan semacam hukuman atau nasib yang diberikan oleh Tesseract. Mengapa tidak semua orang di MCU bisa memakai Stormbreaker padahal kapak ini tidak diberi mantra Odin? Di Avengers Endgame, Thor mengambil kembali kapak itu dari tangan Captain America. Kita tahu kalau siapapun bisa mengangkat Stormbreaker termasuk Thor, Thanos, Gore, dan bahkan putri adopsi Thor bernama Love. Tapi hanya Thor yang bisa menggunakannya sebagai kapak yang sangat kuat. Kamu pasti tahu kalau Thor itu sangat kuat sehingga dia membutuhkan energinya disalurkan ke suatu tempat dan disitulah Stormbreaker berfungsi. Thor adalah sumber kekuatan dirinya sendiri dan Stormbreaker memungkinkan dia untuk menyalurkan semua kekuatannya menjadi satu serangan. Itulah mengapa kapak ini mampu menahan semua kekuatan Infinity Stone yang digabungkan. Sementara Steve Rogers atau yang lainnya mungkin tidak memiliki kekuatan yang sama saat menggunakan Stormbreaker. Bagi orang lain kapak itu hanya kapak biasa yang digunakan memotong kayu. Tahukah kamu mengapa Captain America menjadi tua di akhir film Avengers Endgame? Setelah mengembalikan Infinity Stones ke berbagai titik waktu yang sesuai, Steve memutuskan untuk tetap berada di masa lalu. Steve Rogers memilih untuk hidup bersama Peggy Carter, wanita yang dicintainya sejak Perang Dunia Kedua. Ketika ia kembali ke masa sekarang, dia muncul sebagai seorang pria tua, menunjukkan bahwa dia telah menjalani kehidupan yang panjang dan penuh di masa lalu. Dengan begitu, dia telah hidup dan menua secara alami, yang menjelaskan mengapa dia tampak tua ketika bertemu lagi dengan teman-temannya di masa sekarang. Tahukah kamu mengapa Rocket Raccoon terobsesi mengumpulkan bagian tubuh palsu? Dalam film Guardians of the Galaxy, Rocket Raccoon menunjukkan obsesi yang aneh terhadap tubuh palsu ketika dia dengan penuh semangat mencari dan mengoleksi bagian tubuh prostat. Dia menggoda teman-temannya untuk membantu mencuri bagian-bagian tersebut dari berbagai makhluk, seperti saat dia meminta Peter Quill, Star-Lord, untuk mencuri kaki prostetik dari seorang tahanan. Obsesi ini muncul sebagai cara bagi Rocket untuk mengatasi trauma masa lalunya yang traumatis sebagai hasil eksperimen genetik dan sibernetik kejam yang dilakukan oleh High Evolutionary. Pengalaman mengerikan ini membuat Rocket mencari kontrol dan kekuasaan atas tubuhnya sendiri yang sebelumnya direnggut. Itulah mengapa Rocket sering mencari tubuh palsu. Tahukah kamu di Avengers Infinity War, Tony Stark memperkenalkan nano armor canggih yang tidak memiliki celah sedikit pun? Ini merupakan respon terhadap kejadian di Captain America Civil War di mana Ant-Man berhasil masuk dan merusak armornya. Dengan menciptakan nano armor, Tony memastikan bahwa armor barunya lebih tahan terhadap serangan yang sebelumnya mengeksploitasi celah dari kelemahan armor sebelumnya. Ini mencerminkan dedikasi Tony untuk inovasi dan perlindungan maksimal dalam menghadapi ancaman yang semakin besar. Tahukah kamu di film Iron Man pertama, Obadiah Stane kesulitan membuat arc reaktor yang cukup kecil untuk muat di dalam armor Iron Monger. Namun dalam Captain America Civil War, Tony memperlihatkan perkembangan luar biasa dalam teknologi dengan menyematkan arc reaktor kecil di dalam jam tangannya, yang kemudian berubah menjadi sarung tangan Iron Man portable. Ini menunjukkan seberapa jauh Tony dalam mengembangkan teknologi energinya. Kemampuan Tony untuk membuat arc reaktor yang semakin kecil dan efisien mencerminkan inovasi dan kejeniusan tekniknya, serta evolusi teknologi dalam Marvel Cinematic Universe dari waktu ke waktu.
Mengapa di Avengers Infinity War, Tony Stark melengkapi armornya dengan roket pendorong turbo? Hal ini memungkinkan dia untuk bergerak lebih cepat dan mengejar Peter Parker yang ikut bersama pesawat luar angkasa Thanos. Ini adalah hasil dari pelajaran yang dia ambil setelah merasa terlalu lambat untuk menyelamatkan Rhodey di Captain America Civil War. Saat itu Rhodey terluka parah karena Tony tidak dapat menjangkaunya. Dengan menambahkan roket pendorong turbo, Tony memastikan bahwa dia dapat merespons situasi darurat dengan lebih cepat. Tahukah kamu di Spider-Man Homecoming, Tony Stark menambahkan fitur pemanas ke dalam armor Spider-Man milik Peter Parker setelah mengalami masalah pembekuan dalam armor Iron Man-nya sendiri di Iron Man 3. Hal ini menunjukkan bahwa Tony selalu belajar dari kesalahan dan pengalamannya sendiri. Setelah mengalami kegagalan kritis saat armornya membeku dalam kondisi ekstrim, Tony memastikan bahwa armor yang dia buat untuk Peter dilengkapi dengan sistem pemanas untuk mencegah situasi serupa. Ini mencerminkan perhatian Tony terhadap detail, kepeduliannya terhadap keselamatan Peter, serta kemampuan adaptasinya. Tahukah kamu ada detail kecil di film Infinity War yang tidak diperhatikan namun sangat berguna? Pada saat Iron Man melawan Thanos, kita bisa melihat ada sayap pendorong kecil di bagian belakang armor Iron Man. Ini sangat berguna saat melakukan pertarungan di udara karena Tony tidak perlu menggunakan tangannya untuk menjaga keseimbangan dan dapat fokus untuk menyerang. Berbeda ketika di film Captain America Civil War saat Tony diserang oleh Wanda, dia hanya bisa menghindar dan tidak dapat memberikan serangan balasan karena fokus menjaga keseimbangan armornya. Akhirnya Tony hanya bisa pasrah ditimpah mobil. Tahukah kamu mengapa di Avengers Infinity War Tony Stark meningkatkan meriam blasternya menjadi lebih kuat? Hal ini karena di film Avengers Age of Ultron Iron Man tidak bisa mengalahkan Hulk dengan laser biasa. Setelah menyadari bahwa kekuatan blaster sebelumnya tidak cukup untuk menghentikan Hulk, Tony memastikan bahwa versi berikut dari senjatanya memiliki daya tembak yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih canggih. Ini menunjukkan Tony selalu belajar. Mengapa Red Skull mengalami transformasi menyeramkan sementara Captain America tetap mempertahankan bentuk manusianya ketika keduanya menggunakan serum Super Soldier? Red Skull dan Captain America memang sama-sama menggunakan serum Super Soldier. Dalam adegan transformasi Steve Rogers menjadi Captain America, ada momen di mana Dr. Erskine menyuntikkan penisilin sebelumnya. Suntikan penisilin ini ternyata lebih penting dari yang kita duga. Tubuh manusia penuh dengan bakteri, dan serum Super Soldier dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri tersebut atau menghabisi sang penerima serum. Dengan menyuntikkan penisilin, Dr. Erskine memastikan bahwa bakteri dalam tubuh Steve Rogers dibunuh. Sebaliknya, Red Skull menyuntikkan serum Super Soldier ke dirinya sendiri tanpa prosedur yang benar dan tanpa menggunakan antibiotik seperti penisilin. Akibatnya, serum tersebut berhasil meningkatkan kekuatannya, tetapi juga mengakibatkan bakteri dalam tubuhnya tumbuh secara berlebihan dan merusak jaringan kulit dan wajahnya, menyebabkan perubahan fisik yang menyeramkan.